Oke, gue yakin lu semua tahu apa itu TED Talks ya. Entah itu lu pada nonton secara reguler ataupun sekedar melihat klip-klipnya di short platform kayak di Reels atau mungkin di YouTube Short atau mungkin di TikTok gitu. Nah, gua kebetulan adalah orang yang mengkonsumsi konten-konten dari TED Talk nih secara reguler ya di beberapa tahun belakangan. Yang pada saat itu memang masih berisikan kayak jurnal ilmiah, penelitian, atau bahkan segala macam hal tentang produk sains dan juga pengetahuan. Tapi yang bikin TED Talk itu spesial lagi adalah para pembicaranya. Karena yang ngomong itu adalah orang-orang yang benar-benar kredibel lah di bidangnya. Kayak peneliti, ilmuwan, profesor, bahkan sampai ekspertis di bidangnya masing-masing. Untuk orang yang punya keterbatasan pendidikan kayak gue ya, TED Talk itu kayak ibarat harta karun yang gue temuin secara nggak sengaja di YouTube. Bahkan sampai-sampai itu menjadi acuan utama gue dalam mencari informasi. Atau mungkin pengetahuan yang sulit diakses untuk kaum-kaum kayak gue. Nah, seiring berjalannya waktu setelah gue nonton semua konten-konten TED Talk nih, makin lama gue tuh nyadar, loh, makin kesini kualitas topik dan juga pembicaranya tuh makin lama kayak, kok malah makin downgrade gitu ya. Sebagai contoh nih, ada TED Talk yang ngebahas tentang bagaimana cara bangun pagi dengan niat baru. Kayak, apa sih anjir? Sehingga ya keluarlah video ini nih yang sedang kalian tonton dari hasil searching-searching gue selama beberapa hari aja. Nah, di video kali ini gue tuh mau ngebahas sejarah dari TED Talk nih. Yang berasal dari event-event kecil sampai jadi acara global yang meledak banget di YouTube. Dan sekarang udah jadi tempat siapa aja buat cerita. Termasuk orang yang mau ngomong soal gimana caranya bangun pagi dengan niat baru. Goks gue mah. So, langsung aja kita mulai videonya guys. Oke, TED itu lahir di tahun 1984 ya, dari dua orang visioner bernama Richard Solomon dan Harry Marx. Namanya aja udah keren banget yaitu teknologi, entertainment, dan juga desain itu, TED. Dari awal memang tujuan utamanya udah jelas itu bukan buat acara curhat-curhatan. Bukan buat seminar motivasi kayak yang sering muncul di TikTok, tapi ini adalah konferensi teknologi. Bayangin aja ya, saat pertama kali mereka bikin acara, mereka langsung pamer komputer Macintosh pertama cuy. Yang pada masanya itu kayak iPhone pertama kali rilis lah. Shock value-nya tuh bener-bener gede banget. Mereka juga nunjukin kayak animasi digital dan hal-hal kayak CD-ROM. Yang pada tahun tersebut itu bener-bener teknologi yang inovatif. Tapi sayangnya acara perdananya tuh justru malah gagal total. Parah pula. Penjualan tiket jeblok sampai-sampai mereka tuh nggak punya cukup modal nih buat bikin konferensi berikutnya. Barulah tahun 1960, tepatnya 6 tahun kemudian, TED itu bangkit lagi. Nah, di era-era awal ini, TED itu lebih kayak klub eksklusif lah buat para orang penting, kayak inovator, teknolog, investor top, dan juga orang-orang berduit lainnya. Audiensinya kecil, mahal, dan juga ningrat banget. Atau gampangnya orang-orang darah biru lah isinya. Pembicaranya pun juga bukan orang random ya, tapi ini orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Jadi kalau lu ngebayangin TED Talk pada waktu itu suasananya kayak kumpulan para elit dan intelek. TED itu awal-awal bener-bener high class banget, sangat teknis dan juga sangat-sangat nerdy. Tapi nerdy yang di sini tuh nerdy elit ya, bukan nerdy-nerdy wibu. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2001. Ini fase yang cukup penting ya. Seorang jurnalis sekaligus entrepreneur bernama Chris Anderson itu muncul sebagai orang baru nih. Dia datang ngebeli TED, tapi bukan buat dijadiin acara elit eksklusif kayak TED-TED sebelumnya. Dia tuh punya visi gede. TED itu harus jadi tempat berbagi ide nih buat semua orang. Anti gatekeeping, anti YTTA. Pokoknya semua orang bisa dapat ide di sini dan berbagi ide. Terus dia munculin slogan yang cukup ikonik ya, yaitu ideas worth spreading. Artinya, apapun ide yang bagus, entah itu tentang robot, tentang kreativitas, atau mungkin cara membantu orang lain, itu semuanya layak untuk dibagikan. TED resmi pindah dari sebuah acara teknologi menjadi sebuah festival ide global. Fast forward ke tahun 2006, Chris Anderson itu mengambil keputusan yang jujur aja ya, sampai sekarang tuh mengubah sejarah internet. Ia langsung bilang kepada timnya, udahlah ya, kita upload aja semua video TED ke YouTube secara gratis anjing. Karena pada masa itu ya, hampir semua acara lain itu menjual rekamannya dengan harga jutaan rupiah. Jadi langkah TED ini benar-benar berani banget dan juga menurut gue sih revolusioner ya untuk pada masanya. Dan hasilnya, TED itu meledak cuy. Video Sir Ken Robinson tentang kreativitas di sekolah itu menjadi viral secara internasional. Hans Rosling juga memukau penonton dengan grafik interaktifnya yang terasa kayak stand up comedy, tapi versi statistik. Sejak saat itu, TED itu identik sebagai ide-ide yang membuat kita berkata, oh gitu loh. Dan berhasil membuka sudut pandang para penonton secara keseluruhan.
Sekarang kita lompat ke tahun 2006 sampai ke tahun 2015. Pokoknya 10 tahun inilah yang bisa dibilang adalah masa kejayaannya TED Talk. Era emas ataupun golden age-nya lah. Di sekolah-sekolah atau mungkin di perkuliahan Amerika, guru-gurunya sering bilang ke para murid, nonton TED Talk ini ya, bagus nih buat tugas. Atau di kantor-kantor Amerika lah, bosnya tuh mendorong karyawannya, ayolah nonton TED Talk biar kita kreatif gitu. Singkatnya ya, TED itu menjadi semacam vitamin ide lah buat semua orang. Nah, yang membuat TED Talk itu begitu solid dan juga populer adalah formulanya. Formula ini tuh membuat setiap talknya tuh tetap padat, bermanfaat, dan juga mudah dimengerti lah, bahkan untuk lu orang awam sekalipun. Nah, gue sedikit nge-recap ya formula-formula yang ada di video TED Talk pada masanya. Pertama, durasi itu 10-18 menit. Cukup panjang memang untuk menyampaikan sebuah ide yang memang harus deep gitu. Tapi nggak bikin penonton bosen dengan waktu yang nggak panjang tapi nggak pendek juga. Pas lah untuk retensi untuk menit-menit segitu. Terus mereka membawa isi yang berat tapi mudah dipahami. Kompleks memang, tapi tetap dapat diikuti tanpa harus lu pinter banget. Lu nggak perlu jadi ilmuwan, lu nggak perlu jadi orang yang IQ-nya tinggi buat mengerti apa yang mereka omongin di TED Talk. Terus yang ketiga, topiknya fokus pada riset atau temuan asli. Bukan hal-hal generik yang bisa ditemukan di timeline media sosial ya. Jadi sehingga ketika lu pertama kali ngeliat judulnya, lu tuh langsung ke hook. Gila, ini apa nih? Ada ya orang ngebahas itu. Dan next adalah pembicaranya yang ahli di bidangnya masing-masing. Kayak profesor, peneliti, investor, dan semua orang yang benar-benar menguasai topiknya. Seperti yang gue notice di awal-awal tadi. Dan yang terakhir adalah gaya bicara yang benar-benar bisa mudah dipahami lah. Nggak kaku kayak lu lagi sekolah atau mungkin lagi kuliah gitu. Pembicaranya itu benar-benar berhasil ngedeliver cerita dengan jelas dan yang penting menarik. Jelas dan menarik. Ini penting banget. Karena lu meskipun menjelaskan secara jelas banget, tapi kalau tidak menarik, orang mana yang bisa menarik retensinya itu. Jadi ini adalah dua key yang bikin para TED Talk itu didengar oleh para audiens. But this is just a tool. It's in what here that matters. Sayangnya seiring berjalannya waktu, formula ini tuh mulai berubah nih. Perubahan itu terjadi kayak secara perlahan lah, tapi cukup signifikan untuk mengubah identitas TED Talk seperti yang kita kenal sekarang. Pertama, perubahan terbesar yang paling kerasa adalah datang ketika TED itu ngenalin TEDx. Versi lokal yang bisa dibuat oleh siapapun selama dapat lisensi semacam franchise lah simpelnya. Ide awalnya memang bagus sih, biar ide-ide lokal itu juga punya panggung supaya nggak cuma tokoh besar yang mampu bisa tampil aja di sana. Tapi sepertinya semua hal yang siapa aja boleh coba, itu hasilnya kayak jadi gacha aja gitu. Di awal-awalnya mungkin sih oke-oke aja ya, tapi makin lama TEDx itu meledak jadi ribuan acara tiap tahun. Ribuan ya, bukan ratusan lagi. Dan pembicaranya itu kayak makin variatif lah. Pertama kayak dari profesor keren, sampai orang yang sekedar punya cerita inspiratif pas naik gunung bareng teman-temannya juga ada di TEDx. Akhirnya banyak talk yang vibe-nya tuh kayak bukan kayak presentasi ilmiah, tapi kayak seminar motivasi yang sering lo temuin di ballroom hotel yang cukup membosankan dan cenderung nggak ada data. Nah, dengan hal itu kualitas dari TED Talk ini menurun secara drastis lah, dan disinilah TED Talk itu mulai kehilangan kontrol. Nah, terus kenapa topik dari TED Talk itu sekarang kayak obrolan remaja yang barusan nonton motivasi TikTok? Dan menurut gua ini ada 3 alasan besarnya. Pertama, algoritma internet. YouTube, TikTok, dan juga Instagram itu lebih suka konten-konten yang ringkes, dramatis, relate sama kehidupan, yang hasilnya pembicara-pembicara TED ini sekarang lebih sering ngomong dengan gaya intonasi yang naik turun, jedanya panjang, kayak biar kerasa itu omongan penting banget. Padahal mah ya nggak penting-penting amat gitu. Humornya juga kadang awkward, kalimatnya pendek, dan vibe-nya itu sangat motivasi aku dong. Nah, ini tuh bukan salah mereka ya, ini adalah salah algoritma yang suka lah sama hal-hal begituan. Jadi sebagai pembicara ini adalah mereka mengikuti algoritma aja. Terus nih faktor kedua, yaitu selain algoritma adalah faktor pembicara yang pengen viral. Dulu ya pembicara itu tampil karena mereka memang punya riset tertentu atau penemuan tertentu. Sekarang sebagian tampil karena ya mau viral gitu. Mau brandnya naik, mau followernya nambah. Jadi gaya bicaranya tuh dibikin dramatis-dramatis gitu biar diklip dan dijadikan short video yang mungkin akan menambah exposure. Dan yang terakhir adalah TED itu menyesuaikan pasar. Karena mayoritas penonton TED sekarang adalah Gen Z dan juga milenial muda, TED pun mulai menyesuaikan diri dengan selera pasar.
Gaya penyampaian menjadi jauh lebih ringan, lebih personal, penuh storytelling, dan tentu aja cukup estetik lah untuk menarik perhatian di era FYP dan konten yang serba cepat ini. Dan perubahan gaya ini tuh sangat kerasa ya pada isi materinya. Kalau dulu ya TED Talk tuh identik dengan riset yang cukup dalam, data yang bener-bener kuat banget, dan gagasan baru yang sifatnya inovatif. Kini semakin banyak talk yang fungsinya adalah hal-hal yang lebih ringan anjir, kayak pertama nih cerita hidup pribadi, motivasi, opini tanpa data pendukung, terus observasi sederhana tentang kehidupan, atau tips praktis sehari-hari. Sebenarnya ya bukan berarti format seperti ini tuh buruk ya. Cerita personal bisa menjadi sangat menyentuh dan juga inspiratif. Namun ketika porsinya terlalu dominan, TED itu perlahan kehilangan karakternya yang dulu membuatnya istimewa sebagai panggung gagasan besar dan juga pemikir terobosan. Ya, selain itu banyak juga talk modern yang cenderung menyederhanakan isu kompleks. Hal-hal yang seharusnya dibahas secara mendalam nih, justru kayak diringkas gitu menjadi 3 langkah perubahan hidup. Atau mungkin 5 cara menjadi versi terbaik diri sendiri. Padahal ya kenyataannya kalau lo ikutin, solusi semacam itu tuh jarang sesederhana kedengarannya. Bahkan itu jauh lebih sulit dari hal yang kita bayangkan. Lalu setelah kita melihat hal itu, muncullah pertanyaan, apakah TED Talk itu masih layak untuk ditonton? Menurut gue pribadi, yaps, masih layak, tentu saja. Tetapi dengan ekspektasi yang sedikit berbeda dari masa kejayaannya. Setidaknya lu turunin sedikit dari masa lalu. Bukan sedikit sih, jauh lebih turun lagi. TED yang kita lihat sekarang itu bukan lagi sajian berat nih yang membuat kita merasa sedang mengikuti kuliah dan juga seminar akademik. TED kini tuh lebih kayak cemilan pengetahuan aja lah, yang cepat dinikmati, bisa ngasih perspektif baru tanpa harus membuat berpikir terlalu dalam. Bukan hal yang buruk juga sebenarnya, konten yang lebih ringan justru membuat TED ini mudah diakses oleh banyak orang. Namun konsekuensinya adalah kita perlu lebih selektif lagi karena di tengah ribuan talk yang tersedia nih, kualitasnya tuh benar-benar beragam banget. Kayak ada pembicara yang benar-benar kuat, penuh data dan penuh riset itu masih tetap ada dan gua temuin. Tapi ada juga yang jauh lebih bersifat refleksi pribadi ataupun motivasi ringan doang. Ya jika kita bisa memilah dengan baik ya, misalnya memilah pembicara yang memang ahli nih di bidangnya atau topik yang relevan dengan kebutuhan lulu pada, TED sih masih bisa dapat menjadi sumber wawasan yang cukup berharga kok. Cuma aja kita tuh harus memahami bahwa TED yang sekarang itu bukan lagi hidangan utama, melainkan lebih kayak selingan aja lah, tapi tetap bermanfaat. Dengan pendekatan seperti ini kita tuh bisa mendapatkan insight yang berkualitas tanpa kecewa karena berharap terlalu tinggi seperti TED Talk sebelum-sebelumnya. Nah, jika dulu TED adalah sebuah panggung bagi ide-ide terobosan, tempat lahirnya pemikiran yang benar-benar mengubah cara kita melihat dunia, sekarang TED itu telah berkembang menjadi campuran berbagai macam jenis konten. Ada yang inspiratif, ada yang informatif juga, dan ada juga yang ya sedikit cringe tapi juga kurang matang. Namun perubahan ini cukup wajar ya, dan buat gue pribadi, buat orang yang sering bikin konten juga, internet tuh memang udah berubah, budaya konsumsi konten udah berubah, dan cara kita menyerap informasi pun kayak ikut bergeser. Platform yang dulu mengandalkan presentasi serius, kini tuh harus beradaptasi dengan dunia yang serba cepat dengan short platformnya. Penuh kompetisi, atensi, dan gaya penyampaiannya yang semakin jauh lebih casual agar mudah diterima orang banyak. So, gimana menurut kalian? Apakah TED Talk itu masih menarik lah buat diikuti? Atau vibes-nya memang udah nggak sekuat dulu aja gitu? Nah, silakan like and komen atau mungkin lo dislike kalau nggak suka pembahasan gue. Karena ini adalah konten pertama gue dan mungkin nextnya gue akan mau ngebahas hal-hal yang gue tahu aja dulu ya. Dan gue udah searching dalam waktu yang lama. So, sampai jumpa dan see you in the next video guys. Bye-bye.